keinginan pemerintah daerah, saya mau tegaskan lewat dinas terkait, kami pada prinsipnya melakukan program-program pelaksanaan pembangunan ini juga harus pada hal-hal yang sifatnya urgen dan prioritas. Itu pertama. Yang kedua, pemerintah siapa yang tidak menginginkan untuk harus baik dan ketuntasan dalam sebuah sektor, semua hal. Nah, karena ujung-ujungnya menyangkut dengan sarana dan prasarana ini adalah berkaitan dengan persoalan kita punya kekuatan pagu. Kekuatan pagu. Nah, yang kami lakukan sekarang ini adalah di tahun 2021 ini, kita semua tahu dengan kondisi negara dalam COVID-19 dengan berbagai penurunan dan refocusing anggaran baik secara nasional maupun sampai pada tingkat daerah. Jadi kalau keinginan untuk semua mau BIM salah BIM ini sebenarnya mau kita juga, bahwa kalau harus jadi dan jadi langsung. Nah, lalu yang sekarang ini yang jadi persoalan adalah mari kita melitik bersama mana yang sangat urgen. Nah sekarang kalau membandingkan seumpamanya keinginan teman-teman yang ada di Inlomin, ini bukan Inlomin, ada di nama Lomin, ada di Kamar, ada di Bugusinis, semua kita belum menyentuh ini. Nah makanya butuh kesabaran. Nah langkah yang kami ambil adalah kami mencoba untuk membangun lembaga pendidikan semacam PGRI untuk melakukan langkah-langkah dengan upaya melibatkan peran serta semacam yang terjadi di air dingin. Nah, besok ini lagi kita lakukan donasi lagi di Dawang. Nah ini baik sudah ada bangunan. Bagaimana dengan daerah yang belum pernah ada? Makanya kita coba untuk menyelesaikan mereka anak-anak daripada menyeberang ke kali, kita menyelesaikan itu. Itu pun langkah yang kami lakukan itu pun tidak bersumber dari APBD. Bayangkan itu. Nah, di Inlomin ini sesungguhnya ini rusak ringan sebenarnya kalau menurut saya, karena di dalam saja ini karena pembiaran oleh kepala sekolah. Kami sudah lagi memanggil kepala sekolahnya juga itu nanti. Karena kepala sekolah ini sebenarnya dari dana BOS itu saja dia sudah bisa bergeser sedikit, manajemennya sudah bisa bergeser. Ini cuma plafon sama camat cat. Ini cuma karena dibiarkan terus akhirnya terjadi demikian. Tapi tidak menjadi persoalan, itu menjadi tanggung jawab kami untuk bisa menjadi catatan untuk ke depan kami akan bisa perbaiki. Begitu. Jadi tahun ini kemarin itu sesungguhnya sekolah-sekolah yang sudah ada, kami sudah taruh di batang tubuh APBD. Tetapi dari penurunan setelah itu langsung dana anggaran harus turun semua sampai sekitar 100% lagi dengan total yang pagu yang diberikan. Ya makanya semua fisik kami lepas. Nah fisikal ini kami konsentrasi di Bati dengan di Dak Funanayaba. Nah kami sarankan aja, makanya kami ajak ke kepala sekolah. Ini banyak sekolah-sekolah yang mendapatkan bantuan yang namanya dana DAK. Nah, kenapa mereka mendapatkan dana DAK itu? Karena kenapa itu kemampuan kepala sekolah dalam rangka menginput data. Nah ini setelah kami cross check sekolah yang Inlomin ini termasuk nama Lomin. Itu nama Lomin sampai kami sudah lakukan pergantian kepala sekolah karena kemarin sudah pensiun. Sama, jadi tidak mengontrol data Dapudiknya dengan baik. Padahal sekolah begitu kalau dilihat fotonya saja, kalau mereka input dalam data Dapudik dengan sistem di menu Sarpas maupun yang lain itu bisa DAK-nya bisa masuk. Nah, dan penentuan DAK ini bukan ditentukan dari dinas kabupaten. Penentuan DAK ini kan langsung dari pusat dengan berdasarkan data valid yang diisi di Dapudik oleh setiap sekolah. Nah, jadi begitu. Nah ini Pak, pertanyaan menurut informasi juga bahwa sekolah itu sudah dari 2005 kalau tidak salah itu sampai 2006 baru difungsikan, tapi sama saja yang peserta punya kendala dan belajar juga di karpet. Coba bayangkan, yang selama ini kan kursi-kursi meja ini kan dinas kabupaten selama ini tidak pernah melakukan pengadaan yang namanya mobiler. Karena memang mobiler itu sudah diupayakan juga dari kepala-kepala sekolah di setiap sekolah itu. Nah ini yang jelas kepala sekolahnya kami sangat menyampaikan kami perlu nanti melakukan evaluasi supaya dia bisa manajemennya untuk mengelola BOS itu seperti apa biar kecil-kecil bisa cicil. Nah, tapi kalau langkah pembiaran terus memang tidak akan mungkin. Nah, yang jelas kami berkeinginan untuk harus bagaimana upaya untuk menyelesaikan problem. Tapi ujung-ujungnya bicara ini harus anggaran. Nah,
jadi kalau tidak ada dalam batang tubuh itu juga masalah. Nah, bahkan kemarin di dalam rapat pembahasan anggaran pun saya jelaskan item bahwa Inlomin tidak masuk alasannya ini kami jelaskan semua. Bahkan sempat Pak Chen juga sampaikan di dalam itu, menyampaikan ya Pak, kalau ada anggaran berarti kita langsung taruh. Jadi ada yang disampaikan anggota DPR mengkritisi kami maupun silakan, kalau pokok-pokok pikiran mereka tahu bahwa di sana itu bermasalah, bisa dibantu juga dengan pikiran mereka dengan menggeser anggaran pokok pikirannya mungkin ke situ kalau memang oke. Jadi kami tidak bisa, harus kami janjikan bahwa ini harus jalan karena memang tidak tertuang dalam belum tertuang dalam itu pagunya di mana kita melakukan. Nah, ini yang kami lakukan sekarang, lagi mengecek kalau memang dibutuhkan gimana, kami PGRI mau melakukan donasi kalau memang itu sebagai upaya untuk bisa mempercepat itu. Lalu harapan Bapak untuk itu bagaimana? Harapan saya pingin harus jadi. Nah, sekarang kalau jadi, ini kalau tidak ada anggaran dalam batang tubuh APBD, dari mana caranya kita harus lakukan? Nah, dan itu kami sudah usulkan, terpaksa semua visi kami lepas. Nah, yang kami bisa jamak adalah BATI sama DAK. Ya, kita tahu persis BATI seperti apa. Belum tersentuh di sana. Kita tahu persis yang kemarin viral di DAK itu seperti apa, yang sekolah SD Negeri 5 yang di Trans yang memang sudah tidak bisa jalan lalu dipindahkan di DAK Funanayaba. Itu tidak ada bangunan sama sekali. Nah, ini yang kami butuh kesabaran dari kita semua ya, untuk lakukan itu. Oke Pak, mungkin itu saya Pak. Terima kasih.